Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 yang beranggotakan saya sendiri, Ceva Bendar Delia, Kalista Kansa, Atika Fati, Davina Isodora, dan Eunika Elizabeth. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai salah satu makanan fermentasi khas Indonesia, yaitu tempe. Fermentasi merupakan salah satu metode pengolahan pangan tertua yang dikenal manusia. Salah satu produk fermentasi yang paling ikonik di Indonesia adalah tempe. Berdasarkan kajian Romulo dan Suryan, terbit di International Journal of Gastronomy and Food Science tahun 2001, tempe merupakan produk fermentasi padat kedelai, Glycine Meg, yang melibatkan aktivitas jamur dari genus Rhizopus spp. Yang diinkubasi pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Miselium jamur tumbuh merebus dan mengikat biji-biji kedelai hingga membentuk struktur padat berwarna putih yang kita kenal sebagai tempe. Fermentasi ini bukan sekedar mengubah bentuk, ia meningkatkan kemampuan tubuh menyerap protein, menurunkan kadar antinutrien seperti asam fitat, dan memperkaya tempe dengan fitonutrien seperti isoflavon. Pada kajian yang sama juga menegaskan bahwa tempe adalah satu-satunya produk kedelai fermentasi yang tidak berasal dari Tiongkok atau Jepang, melainkan dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Bukti tertulis paling awal ditemukan dalam Serat Centini, karya sastra Jawa yang dikomplikasi sekitar tahun 1815. Di sana, tempe disebut sebagai bagian dari hidangan sehari-hari masyarakat Jawa. Kemudian pada tahun 1875, kata tempe muncul dalam Kamus Jawa Belanda, didefinisikan sebagai lauk berbahan kedelai fermentasi. Namun para peneliti memperkirakan tempe sudah ada jauh sebelum catatan-catatan itu, mengingat dalamnya tempe tertanam dalam pola makan budaya ragam kuliner Jawa. Saya Atika akan memperlihatkan proses fermentasi pada tempe. Untuk bahan yang perlu disiapkan yaitu ada kacang kedelai, ragi tempe, sendok makan, kantong ziplock yang telah diberi lubang-lubang kecil, karena mikroorganisme utama dalam fermentasi tempe yaitu kapang rhizopus yang bersifat aerob, sehingga membutuhkan sirkulasi udara yang cukup. Kacang kedelai kemudian direbus atau dikukus hingga teksturnya itu menjadi lunak, sehingga lebih mudah untuk dikupas. Setelah dirasa sudah cukup lunak kedelainya, kulit ari kedelai dipisahkan dan dibuang, atau yang dinamakan dengan pengupasan kulit. Hal ini dilakukan karena kulit kedelai dapat menghambat pertumbuhan miselium kapang. Setelah semua kedelai dikupas, kemudian direbus kembali hingga mencapai kondisi setengah matang. Perebusan kedua ini bertujuan untuk memastikan kedelai memiliki kadar air yang cukup, sekaligus menekan jumlah mikroorganisme kontaminan yang masih tersisa. Selanjutnya, ragi tempe dicampurkan dengan perbandingan 1:10, yaitu 1 sendok ragi untuk 10 sendok kedelai. Nah, rasio ini digunakan agar jumlah spora kapang cukup untuk mengkolonisasi seluruh permukaan kedelai secara merata. Jika raginya terlalu sedikit, fermentasi akan berlangsung lambat dan rentan terhadap kontaminasi. Sebaliknya, namun jika terlalu banyak, pertumbuhan kapang dapat menjadi lebih cepat dan menghasilkan kualitas tempe yang kurang baik. Setelah tercampur rata, kedelai dimasukkan ke dalam kantong ziplock yang telah diberi lubang-lubang kecil untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan kapang selama proses pertumbuhan pembentukan miselium. Lalu ziplocknya ditutup dan tunggu hingga beberapa hari. Nah, dapat dilihat ini adalah hasil dari fermentasi yang sudah dilakukan dan sudah diinkubasi selama beberapa hari. Jika dilihat, permukaan kedelai itu sudah tampak tertutup lapisan putih yang menyatukan seluruh biji menjadi bentuk padat. Lapisan putih ini merupakan miselium kapang rhizopus. Selain itu, fermentasi juga membantu menurunkan kandungan senyawa antinutrisi pada kedelai seperti asam fitat, sehingga mineral ini lebih mudah masuk dan diserap oleh tubuh. Akibat aktivitas mikroorganisme tersebut, tempe ini memiliki nilai gizi yang lebih baik, lebih mudah dicerna, serta memiliki cita rasa dan aroma yang khas.
Setelah fermentasi terjadi, tempe dan kedelai menjadi dua hal yang berbeda. Pada tempe terdapat peningkatan nilai dan ketersediaan zat gizi pada beberapa penelitian. Pada buku yang dibuat oleh Made Astawa di tahun 2009, terdapat tabel perbandingan unsur zat gizi dari kedelai dan tempe, di mana tempe memiliki peningkatan di beberapa unsurnya, seperti kalsium, riboflavin, vitamin, dan asam esensial, dan sebagainya. Di buku yang sama juga disebutkan tabel perbandingan antara kedelai rebus dan tempe pada persentase faktor mutu gizi. Tempe memiliki peningkatan di semua persentase faktor mutu gizi, dan kelipatan terbesar dimiliki oleh nitrogen terlarut, asam amino bebas, dan asam lemak bebas. Hal ini menunjukkan bahwa protein dan lemak pada tempe memiliki availabilitas yang tinggi sehingga lebih mudah diserap dan dicerna oleh tubuh. Selain itu, isoflavon menjadi komponen penting pada hasil fermentasi tempe. Isoflavon dari bentuk glioksida diubah menjadi bentuk aglikon yang lebih mudah diserap oleh tubuh, seperti daidzein dan kinistin. Pada tempe, kadar aglikon biasanya sekitar 20-60 mg per 100 gram dan memiliki 2-4 kali kelipatan peningkatan. Kinistin memiliki sinyal untuk menghambat faktor pertumbuhan dan perkembangan sel tumor, sehingga kadar isoflavon pada tempe memiliki potensi untuk menekan risiko kanker. Pada beberapa penelitian lain juga menunjukkan peningkatan asam folat dan pembentukan vitamin B12 pada hasil fermentasi tertentu. Vitamin B12 ini biasanya ditemukan pada produk hewani, namun kali ini ditemukan pada tempe. Lalu pada gambar terakhir terdapat diagram yang memvisualisasikan hubungan fermentasi tempe dengan hasil nutrisinya yang memiliki garis pola hubungan terhadap kesehatan tubuh. Hal ini yang menunjukkan bahwa fermentasi tempe tidak hanya mengubah tekstur dan rasa kedelai, namun juga mengubah kandungan nilai zat gizi dan dampak potensialnya pada kesehatan tubuh. Tempe bukan sekedar makanan, tetapi produk bioteknologi konvensional dari kearifan lokal Indonesia. Proses fermentasinya memanfaatkan kapang rhizopus untuk mengubah kedelai menjadi sumber protein tinggi yang mudah dicerna. Bahan pertama yang paling familiar adalah keripik tempe. Tempe diiris tipis lalu digoreng kering hingga renyah. Proses ini menghilangkan hampir seluruh kadar air sehingga menghasilkan tekstur yang crispy sekaligus memperpanjang umur simpan produk. Berbeda jauh, tempe mendoan khas Banyumas justru sengaja digoreng setengah matang. Metode ini menjaga kadar air dan mencegah protein terdenaturasi sempurna, menghasilkan tekstur lembut dan kenyal yang khas. Beralih ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada sambal tumpang. Sambal tumpang terbuat dari tempe semangit yang difermentasi lebih lama sehingga bakteri preolitik bisa memecah protein lebih jauh sehingga menghasilkan aroma yang tajam dan cita rasa yang lebih pekat. Terakhir, tempe lamtoro dari pedalaman Jawa Tengah yang membuktikan fleksibilitas kapang tempe. Biji petai Cina pun bisa difermentasi menjadi makanan berprotein tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skies above, they radiate me. Lift up, carry the love.